Ya, benar sekali teman-teman. Karena memang selain banyak yang request seperti ini, yung PTBA saya minus 15%, AVG 2.800-an. Saran dong AVG downnya di harga berapa? Kalau mau beli sekarang takutnya masih turun. Dan ini juga, halo Kak, boleh bantu analisa PTBA dan BRIS. Nah, teman-teman, masalahnya nih, apakah mereka tidak tanya salah orang? Karena saya juga minus 14%. Dan kamu yakin masih mau nonton video ini sampai habis? Ini minus loh, nggak ada yang cuan. Minus loh, minus. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja ya teman-teman ya. Ini PTBA plus 0,42% ketika ini dibikin ya. Memang minus ya, kami semua minus. Dan saya pastikan kepada teman-teman ya, kuatkan hati dan mental ya. Ataupun teman-teman, jangan sampai terperangkap dan ikut minus bareng kami-kami yang sudah minus. Nah, saya kasih tahu dulu alasan kenapa saya beli PTBA. Karena saya selalu meyakinkan kalau misalnya mau beli saham itu harus ada alasan yang kuat dulu. Saya sedikit kilaf teman-teman, karena saya pikir PTBA dividennya gede, jadi saya merem langsung saya klik buy. Waktu itu nggak juga, karena dia agak turun, jadi saya kira kesempatan. Rupanya saya terperosok jadi dalam. Lah kok minus dalam kayak gitu, masih santai-santai aja ya, karena saya ada planningnya teman-teman ya. Jadi saya jelaskan dulu ya, ini ibarat kata misalnya tiba-tiba ketangkep tiba-tiba jalan sama cewek lain, tentu kudu jelaskan, mendengarkan penjelasan saya dulu ya, kurang lebih seperti itu. Enggak juga sih. Oke, pertama PTBA, kita boleh scroll agak ke bawah. Key stats-nya kan rata-rata laporan keuangan Q3 nih udah pada keluar nih. Ya, dan teman-teman kita boleh lihat bersama di key stats-nya di sini ya teman-teman ya. Langsung saja teman-teman ya, kita secara simpel saja di 2023 ini memang anjlok sekali ya teman-teman ya. Untuk net income, revenue-nya juga berkurang ya, lumayan ya teman-teman ya. Ini sampai 9,9, 8,9, 8,8, ini nanti mungkin turun lagi jadi 8,7 ya. Nah, tapi kita nggak tahu ya, net income-nya juga mengalami penurunan teman-teman. Hanya segini saja, 1000 miliar saja ya ini teman-teman ya, berarti 1T ya teman-teman ya. Ya, memang ini mungkin membuat para investor kecewa ya, dan memang dividennya masih dividen yield untuk ini tinggi. Ini yang menggiurkan nih teman-teman ya. Dibayangin aja dapatnya 1094,05. Kalau teman-teman boleh ngecek berita semuanya, memang berita soal batu bara ini memang lagi negatif-negatifnya teman-teman ya. Apakah batu bara kedepannya bisa diganti dengan batu akik? Nah, kita juga nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi bagaimana caranya minus 14% ini mau keluar teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum saya lebih lanjut, mari kita ngomongin dulu soal, kita kan kemarin tadi kan saya bilang kalau saya ngincar dividennya. Kalau untuk kayak gini, kira-kira dividennya berapa? Nah, langsung saya buka saja RTI ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa download, dan di sini udah ada di samping RTI. Kalau kita lihat statistiknya BTBA ini ya teman-teman ya, EPS-nya kan kisaran 437. Kita anggap aja lah 437 ya. Selama 2 tahun berturut-turut 2021-2022 itu PTBA membagikan DPR-nya, dividen payout ratio-nya atau pembayaran dividen berdasarkan EPS-nya itu 100% lebih sedikit. Katakanlah 437 sesuai estimasi ya teman ya. Berarti di tahun depan dia bayar dividennya 437. Seperti teman-teman lihat ya, di 2021 ketika EPS-nya 687, pembagian dividennya 100%. Nah, nanti dibaginya juga di tahun 2022 tuh teman-teman lihat ya. Di tahun 2022 ketika dia mencatatkan performa yang begitu bagus, dividennya 1094, dibagikannya tuh 20 ex-date-nya 26 Juni 2023. Maka untuk pekerjaan ataupun hasil dari 2023 yang estimasinya 437, dia akan bagi di mungkin kisaran bulan Juni ya, karena 2 tahun berturut-turut, 2021 itu 6 Juni, 2023 juga 26 Juni ya. Jadi kemungkinan besar di 2024 nanti dia Juni lagi bagi, tapi mungkin bisa berbeda. Kita masih punya waktu sekitaran ini November ya, jadi kisaran 8 bulan untuk diombang-ambingkan oleh PTBA ya. Jadi ya siapin tisu yang banyak. Mungkin seperti itu teman-teman. Lantas tadi ada pertanyaan ya, kan seperti saya juga nih, saya udah kejepit 14% tapi masih tenang-tenang dan senyum-senyum saja. Jadi apa sih strategi yang akan saya lakukan? Saya masuk ke Chartbit ya. Sambil menunggu loading, kita lihat teman-teman ya. Ini untuk call Newcastle ya teman-teman. Mungkin ya teman-teman ya, salah satu kesalahan saya juga tidak melihat perkembangan harga batu bara teman-teman ya.
Mungkin di sini kan harganya tinggi, otomatis kalau harganya tinggi penjualannya juga berdampak keras ya teman-teman ya. Sedangkan di sini tuh melempeng sampai sini. Harganya berapa? 139,5 ya teman-teman ya. Turun sekali ya. Apakah harapannya balik ke 400 lagi? Siapa yang bakal tahu, ataupun turun sampai 100 di bawahnya, siapa juga yang bakal tahu ya. Tapi yang jelas kejepit itu udah pasti. Tapi selama belum direalisasikan ya nggak apa-apa kan, masih minus toh. Ya kan, belum dipencet sell toh, ya kan, jadi masih minus. Apa yang akan saya lakukan? Ini kalau saya ya teman-teman ya, makanya saya agak disclaimer dulu terlebih dahulu kepada teman-teman, karena jarang orang bisa menikmati ketika sahamnya kejepit, padahal kejepit itu nikmat. Oke teman-teman, jadi ini saya udah kasih garis ya, garis putus-putus hitam-hitam ini adalah pembelian saya lakukan ya teman-teman. Enaknya kita langsung aja di garis ini biar ada tahu, oh saya belinya di mana. Saya belinya di 2770 dan 2800. Ketika itu saya lihat ini kan sideways ya teman-teman ya. Dan saya sangat suka dividen yang tinggi sideways, dan ini sering mantul di sini. Saya beli, harapannya dia nutup gap di sini teman-teman. Harapannya dia nutup gap di kisaran sini. Ya, saya kasih tanda nih. Ada kelihatan nggak teman-teman tandanya ya? Kalau nggak kelihatan, tunjukkan jarinya teman-teman, biar saya tahu. Biar saya tahu teman-teman di sini loh. Nah, di sini ada gapnya ya. Saya pikir saya mau ngambil sekitaran sini ya. Gap ini kan lumayan nih teman-teman. Nah itu kan, bayangin loh. Pertama prediksi saya dia bakal mantul di support sini ya teman-teman ya. Dan saya mendapatkan kisaran nutup gap ini ada sekitaran 20%. Rupanya saya salah. Ya, wajar, beli saham itu cuma punya dua kemungkinan. Kalau nggak bener ya nggak salah. Kalau nggak bener ya nggak salah. Bener kan? Kalau nggak bener ya salah. Kalau nggak bener ya nggak salah. Bener kan ngomongannya kan? Nah, rupanya saya salah. Nah, kalau saya salah, apa yang harus saya lakukan teman-teman ya? Ini semua serba saya ya teman-teman ya, bukan teman-teman yang nonton ya. Jadi saya punya dua pilihan. Satu, cut loss yang berarti saya rugi, langsung saya jual, tutup meram. Mungkin nangis bentar ya, duit hilang ya. Ataupun saya averaging down, mencari titik kira-kira di mana akan saya beli lagi. Oke teman-teman. Nah berdasarkan hasil semedi saya 3 hari 3 malam, tidur juga, makan minum cukup, saya melihat ya, pertama ya, berita-berita negatif-negatif, kemudian IHSG yang belakangan masih walaupun plus, tapi teman-teman coba tulis di komentar. Plusnya IHSG ini berpengaruh nggak sih pada porto teman-teman ya? Atau hanya saham-saham big caps besar yang dibikin plus, sedangkan rata-rata saham lainnya diturunin. Jadi masih sakit portonya, masih minus ya. Itu pertama saya mikirnya. Jadi saya merasa keseluruhan hampir semua saham itu masih turun ya teman-teman ya. Jadi saya wanti-wanti. Oh iya teman-teman juga harus tahu. Ini chart weekly teman-teman. PTBA masih merah berdarah seperti ini. Panjang banget ya. Selling pressure-nya keren kan, sangat masih kuat ya. Oleh karena itu, kedua, berita negatif soal batubara bertebaran di mana-mana. Sebenarnya saya suka hal ini ya, karena banyaknya berita negatif. Itulah saatnya kita melihat potensi kita mau beli di mana ya. Become greedy when everyone become fearful ya, katanya seperti itu ya, kurang lebih ya, benar nggak sih? Nah, jadi atas dasar ini, kemudian kan berita negatif batubara udah, IHSG yang menurut saya masih agak melempem, dan terakhir harga dari batubara yang bahkan ada yang prediksi bisa sampai di bawah 100 US dollar. Oke, apa yang harus saya lakukan? Saya pertama nggak mau cut loss ya. Itu portofolio selama minus nggak pijit sell, kita nggak bakal rugi, bener kan? Floating loss namanya. Nah, saya kemudian mencari kira-kira supportnya di mana. Memang di sini ya. Ini biasa orang bilang resist become support ya teman-teman ya. Di sini juga 52 week low-nya. Ini garis merah-merah di sini ya. Dan di sini kita lihat apakah dia terhenti dan akan mantul naik. Apakah saya beli di sini? Kagak teman-teman, kagak. Karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, yang kelihatannya PTBA bakal turun lagi, saya akan beli kembali teman-teman ya. Di harga 1770 di sekitaran sini dengan alasan ya teman-teman ya, ini merupakan support teman-teman ya. Saya kasih tanda dulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ini di sini, oke, support ini kena sekali mantul naik, support juga teman-teman ya. Di sini enggak, ini enggak sengaja saya pencet, bukan di sini teman-teman, ini enggak sengaja saya pencet ya. Saya hapus dulu di sini ya. Ini anggap aja nggak ada ya teman-teman. Ini gimana hapusnya ini ya? Sekali saya pencet dia makin ada nih teman-teman ya. Anggap aja nggak ada di situ ya teman-teman ya. Mohon maaf ini kepencet. Bisa dihapus nggak? Oke, bisa teman-teman. Ya ini pentil merah nggak apa-apa. Teman-teman suka yang pentil-pentil merah kan? Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini juga ada sedikit di sini support di sini ya. Oke, di sini juga ada di sini. Oke.
Atas dasar itulah saya melihat di sini adalah harga yang cocok untuk saya beli lagi, averaging down, teman-teman ya. Jadi setelah pembelian saya di sini, saya nunggu harganya di sini. Ya, baru saya beli lagi di kisaran 1770. Nanti kita lihat kira-kira harga yang mananya yang enak seperti itu ya. Ini kan chart weekly-nya, teman-teman. Kalau chart daily-nya dia akan seperti ini. Tuh, lihat. Jadi kita lihat kira-kira pelemahannya sudah sampai mana. Seperti itu, teman-teman. Inilah strategi saya, averaging down-nya di mana. Ya, karena masih saya melihat ini kecenderungan turunnya masih sangat kuat ya. Tidak ada membentuk higher high baru, tapi kecenderungannya membentuk lower low baru, yang artinya ya besar pasak daripada tiang. Ya benar sekali, kalau masuk pasti kejepit tuh. Ini kan uptrend, teman-teman ya. Tuh, ketika dia di sini sudah tidak membentuk higher high baru, dia melanjutkan penurunan dan tidak ada, ini memang sedikit dia mengalami kenaikan tapi semuanya kena prank. Dia turun lagi makin dalam dan menyosor sampai sini. Tuh ya. Tidak ada sekalipun membentuk higher high, malah kecenderungan membentuk lower low. Oleh karena itu, saya tetapkan saya akan mencoba antri atau averaging down di 1770 untuk menyelamatkan PTBA saya yang sekarang sudah minus 14%. Ya teman-teman, jadi itulah sekilas analisa singkat saya. Saya analisa nggak terlalu ngejelimet banget ya teman-teman ya. Terlalu simple ya teman-teman ya. Nggak sampai harus 7 hari 7 malam juga ya. Tapi tetap saya melakukan plan-plan apa yang harus saya lakukan dengan beberapa pertimbangan. Mungkin saja pertimbangan saya bisa salah, mungkin saja timbangan saya bisa lebih. Nah, apakah ke depannya batubara bakal hilang dari muka bumi ini begitu saja? Nggak ada yang tahu. Ataupun tiba-tiba bisa permintaannya meningkat, ataupun malah berkurang, bahkan tidak ada harga lagi, juga tidak ada yang tahu. Yang jelas yang harus kita tahu adalah apabila posisi kita salah, apa yang harus kita lakukan? Benar kan? Kalau posisi kita benar dan cuan, kita nggak perlu bingung, toh tinggal sell dan cuan. Yang masalahnya ini kalau kejepit dan nikmat itu loh. Oh iya, banyak juga yang nanyain kenapa saya masih bisa setenang ini dikala portofolio saya sudah minus 14% tadi. Ya teman-teman, kalau saya dulu setelah pengalaman kurang lebih 10 tahun di dunia saham dan loss terus, saya mempelajari bahwa jangan sekali-sekali teman-teman all in langsung di satu posisi ya. Alangkah baiknya jika teman-teman punya nih contoh nih ya, ada porsi untuk saham contoh PTBA 10% dari modal. Jangan langsung timpuk 10% di satu harga. Mungkin dicicipi dulu seperti saya, 1% dulu, nitip sandal istilahnya. Dia turun lagi sekian dengan perhitungan dengan agak cermat ya, baru kita masuk lagi. Mungkin tadi kan 10% udah kepakai 1, sisa 9% ya. Pakai mungkin 2% atau 3% ya. Masih ada sisa 6% apabila dia turun lebih dalam lagi ya. Mungkin kita pakai lagi sekitaran 3%. Terserah sih komposisinya kayak gimana. Yang jelas jangan di satu harga langsung shoot all in kayak gitu. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung ataupun request, silakan tulis sepanjang mungkin di komentar. Dan bagi teman-teman kita yang tadi, semoga video ini bermanfaat. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman ada merasa kelewatan sesuatu, mungkin teman-teman kelewatan nonton video yang satu ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan portofolio saya ke depannya dengan subscribe saya di sini. Akhir kata, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai di sini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.